Bapak Ibu dimanapun berada, salam jumpa dengan kami dalam acara seri pengajaran firman Tuhan. Shalom kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, baik-baik sehat-sehat keadaannya, karena kita percaya Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kita seluruhnya, baik roh kita, baik jiwa kita, tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Harapan saya Bapak Ibu tetap semangat, rohnya nyala-nyala untuk bisa melayani Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini dengan tema menjadi pribadi yang setia. Ayat pokok kita terambil di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13 dan kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau dimanapun tempat yang mengikuti program ini. 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Demikian pembacaan ayat pokok kita dari tema menjadi pribadi yang setia. Arti kata setia ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah patuh dan taat. Itu arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua yang B, tetap dan teguh hati, tidak mudah goyah, ya tidak mendua hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, teguh tetap dalam persahabatan dan lain sebagainya. Kemudian yang C, bagian ketiga adalah berpegang teguh. Dalam hal ini tentunya dalam pendirian atau janji. Misalnya kita punya pendirian, kita punya sikap yang jelas, teguh kepada sikap hati kita. Pendirian kita tidak bisa terombang-ambingkan dengan pengaruh apapun juga. Sekali kita memutuskan, kita tetap konsisten untuk mempertahankannya, dan juga tetap teguh berpegang kepada janji yang sudah kita ikrarkan. Ya, seperti dalam perjanjian bisnis atau perjanjian yang lain. Terlebih lagi yang lebih utama adalah perjanjian nikah. Sebab nikah itu bisa dibatalkan karena kematian. Kemudian bagian yang kedua, tadi menurut arti kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sekarang saya masuk menurut bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani setia itu dengan kata emunah. Ya, itu pada perjanjian lama semua pakai bahasa Ibrani. Dan setiap kata setia, yang ayat-ayat yang menyangkut dengan adanya kata setia itu menggunakan kata emunah atau eminah. Luar biasa, bahasa Ibrani punya arti yang sangat dalam dan sangat variatif dan juga sangat komplit. Memiliki 3 arti di sini. Yang pertama atau A, seorang yang dipercaya. Dia setia atau memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Karena kata setia menurut bahasa Inggris itu faithful, itu artinya iman yang penuh. Dari kata faith artinya iman. Jadi berarti iman dan kesetiaan adalah 2 bagian yang tidak bisa terpisahkan. Saudara beriman berarti saudara pasti akan setia. Saudara setia pasti akan beriman. Ini satu pengertian. Kemudian B, pengertian yang kedua, iman yang diselesaikan dengan perbuatan.
Karena apa yang Anda lakukan itu lebih penting daripada apa yang Anda ketahui dan percayai. Sebab seperti firman kita percayai, kita ketahui, kita memahami, tapi kita tidak melakukan, dan iman tanpa perbuatan, maka firman itu tidak menjadi rema dan menjadi berkat dan tidak berkuasa atas kita. Sebab itu surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 katakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab karena apa yang kita lakukan lebih penting daripada apa yang kita pelajari atau kita ketahui hanya sebagai ilmu, pengetahuan, tetapi kita tidak bisa menikmati kuasa daripada iman itu yang kita percayai. Sebab itu kata emunah ini juga itu mengandung arti bahwa iman yang kuat, iman yang teguh kepada Tuhan yang kita percayai itu harus diselesaikan dengan kita melakukan apa yang kita percayai. Sehingga iman itu betul-betul bereaksi, iman berkuasa, dan iman itu bisa berguna, bermanfaat bagi setiap kita yang percaya. Bukan sekadar hanya memahami, tapi kita harus mengalami iman yang kita percayai di dalam Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga atau C dari kata setia dalam bahasa Ibrani emunah itu artinya gigih, tabah, ulet, stabil, dapat diandalkan, mantap, benar, tangguh, kokoh, dan kukuh. Dalam bahasa Inggrisnya adalah firmness, steady, fairly, atau kita kenal juga dengan kata loyal. Betapa luar biasanya, betapa sempurnanya, betapa lengkapnya satu kata setia di dalam bahasa Ibrani. Kemudian kita akan melihat lagi bagian yang ketiga menurut bahasa Yunani atau bahasa Greka, pistos atau pistis. Itu pada tertulis pada Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru kita ditulis semuanya dalam bahasa Yunani. Ada dua arti di sini. Yang pertama bisa dipercaya, layak dipercaya, sesuatu masalah, satu kasus, atau juga mengenai person atau pribadi yang bisa dipercaya. Jadi pribadi yang memiliki integritas yang bisa dipercayai. Nah, sebab itu kita lihat juga di Lukas juga ditulis bahwa ini adalah orang-orang yang bisa layak dipercaya karena sudah dibuktikan dalam kurun waktu tertentu bahwa orang seperti ini layak dipercaya. Kata setia menurut bahasa Yunani atau pistos itu juga berarti jujur dan penuh iman. Makanya dalam bahasa Inggris itu iman itu adalah faith, dan full dengan iman atau penuh dengan iman disebut dengan faithful, yang diterjemahkan adalah kesetiaan. Jadi kalau faith bicara iman, sedangkan faithful itu bicara kesetiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ada di akhir daripada akhir zaman atau zaman akhir. Dan kita tahu bahwa Alkitab mencatat dengan begitu tegas bahwa di akhir zaman menjelang Tuhan Yesus datang, itu banyak terjadi pengkhianatan. Jadi setia itu lawannya berkhianat. Orang yang setia pasti tidak akan berkhianat. Orang yang setia pasti konsisten dengan apa yang dikatakan. Orang yang setia pasti dia akan melakukan seperti apa yang sudah dia janjikan. Makanya di sini dikatakan bahwa zaman yang kita ada sekarang, zaman edan katanya orang, pengkhianatan atau orang tidak setia itu merupakan hal yang normal dan biasa. Bukan hal yang katakanlah itu membuat banyak orang bisa resah dan risih, tapi ini hal yang biasa. Kalau dalam zaman gini, hari gini, hal yang tidak setia, penyimpangan itu hal yang biasa dan itu normal. Misalnya orang tidak setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Kan kita nggak mungkin bisa dapat melakukan firman seutuhnya. Padahal Tuhan bilang, haruslah engkau sempurna seperti Bapamu, karena Bapamu adalah apa? Sempurna. Kan kita targetnya, goal kita mengikut Yesus harus menjadi sempurna seperti Yesus. Jadi kalau kita kalah sebelum bertanding, berkata kepada diri kita, kita sudah pesimistis bahwa kita tidak mungkin sempurna, kita tidak mungkin bisa dapat melakukan firman dengan setia dan taat, maka kita juga tidak bisa akan melakukannya. Tapi kalau kita beriman
bahwa kita bisa melakukannya, kita mampu melakukannya, karena bukan kita yang melakukannya sendiri, tapi kita tahu bahwa ya Roh Tuhan yang dikirim buat kita itu sesudah hari Pentakosta akan turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan, kemampuan, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Percaya, bilang amin. Ya, misalnya juga orang tidak akan setia kepada istri dan pernikahannya. Sudah lihat, padahal janji nikah itu lewat satu proses nama pernikahan yang kudus. Kenapa dikatakan kudus? Karena pernikahan itu dihadirkan Tuhan sebagai saksi atas ikatan perjanjian antara dua insan. Ya, berjanji, berkesepakat akan membentuk satu rumah tangga, dan mereka bukan dua lagi, tapi sudah menjadi satu. Dan mereka katakan, sebab itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak akan bisa diceraikan manusia. Bisakah engkau menerimanya? Dan mereka berkata, ya, kami menerimanya. Tapi apa jadinya? Perjalanan dengan waktu, ada persoalan, perubahan-perubahan terjadi, maka orang tidak bisa setia lagi terhadap janji yang sudah diikrarkan di depan Tuhan dan jemaatnya, saudara. Makanya saya tahu bahwa pernikahan Kristen tidak mengenal perceraian, sebab Tuhan membenci perceraian. Sebab itu tidak mengenal perceraian kecuali kematian yang bisa membatalkan ikat atau akad nikah atau janji nikah. Tolong dengar baik, kecuali kematian. Apa bedanya, saudara? Kalau saudara bisa cerai satu kali, apa bedanya dengan cerai 10 kali? Kalau satu bisa, dua bisa pasti, tiga bisa, dan seterusnya bisa. Tujuan saudara cerai artinya untuk kawin lagi, kan? Kalau saudara cerai artinya pisah dan tidak kawin lagi, ya oke. That's okay. Tapi tujuan saudara cerai adalah untuk kawin lagi. Dan Tuhan berkata, boleh cerai, tapi engkau tidak usah kawin lagi. Sebab siapa yang kawin, siapa yang menikah, ya mengambil istri yang diceraikan atau suami yang diceraikan, maka mereka bersinah. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini bahwa orang juga tidak setia kepada orang tua dan keluarganya. Anak-anak akan memberontak kepada orang tua, tidak mau tunduk, tidak mau setia, tidak mau taat. Ya, bahkan bisa saja orang tua itu bisa dibunuh, saudara. Dan daerah kami juga banyak anak-anak melakukan persekusi, penganiayaan terhadap orang tuanya, bahkan membunuh. Saya nggak tahu tempat yang lain. Kemudian orang juga tidak setia kepada saudara dan temannya. Ya, orang juga tidak setia kepada pekerjaannya, suka ganti-ganti pekerjaan. Ya, satu belum selesai sudah pindah lagi, atau masih bekerja di sini tapi dia melakukan lagi pekerjaan di luar, ada tambahan, ya berarti dia tidak loyal kepada pekerjaan. Jadi itu terjadi di zaman ini. Sebab itu saudara lihat di sini, kalau orang tidak setia kepada pekerjaannya, lihat track recordnya, bisa lihat. Kalau dia dalam waktu yang singkat pindah-pindah pekerjaan, orang ini berarti tidak punya kesetiaan, tidak perlu diterima dalam pekerjaan. Ya, kemudian begitu juga orang tidak bisa setia kepada bangsa dan negara. Kau dipercayakan sebagai ya pegawai negeri, baik sipil maupun militer, biasanya ada sumpah pengangkatan jabatan, dan sumpah itu berisinya luar biasa, ya. Wow, dia tidak akan menerima ya suap. Begitu dia memprioritaskan ya kepentingan daripada ya katakanlah negara, jabatan yang sudah dipercayakan itu daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Itu sumpahnya. Dia bersumpah mengangkat 2 jari. Dan kemudian di atas kepala ditaruh kitab suci. Apa agamanya? Ya kitab suci sesuai dengan apa kepercayaannya. Itu angkat 2 jari artinya antara dia dengan Tuhan, saudara. Tapi itu cuma salah, sepertinya seremonial biasa. Yang ke depan nanti dia juga akan melanggar sumpah yang telah diikrarkan seperti itu, saudara. Dan ini terjadi karena keadaan ini sudah dianggap sebagai hal yang normal. Kalau orang ingkar janji, kalau orang ya lakukan pengkhianatan ya terhadap apa yang sudah dia ikrarkan itu, dan hal itu merupakan hal yang normal dan biasa di hari gini. Ya, di zaman now katanya seperti itu. Dan ini sudah zaman yang dapat dikatakan zaman yang jahat atau zaman edan. Sebab itu saudara bisa lihat di sini, kita akan masuk pada bagian 1 Romawi, yaitu kita tahu di sini bahwa Tuhan itu adalah kekal dalam segala hal. Ya, sifatnya, karakternya, dia adalah Tuhan yang kekal, yang bahasa Ibrani disebut dengan El Olam.
Ya, sebab itu di sini kita percayai Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak pernah berubah-berubah, baik semua kesetiaannya, kasihnya, semua ya, pengampunannya, janjinya, semua tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kemuliaannya tidak pernah berubah, perkataan firman pun tidak pernah berubah. Bahkan ayat berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan Tuhan akan tinggal kekal selama-lamanya. Sebab itu di sini saudara lihat, karena kita percayai Tuhan yang tidak berubah, dan kita sudah tahu bahwa ayat sebagai ayat pokok kita di dalam 2 Timotius pasal 2:13 dikatakan kalau kita tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia karena habitatnya Tuhan itu tidak bisa akan menyangkal dirinya bahwa Dia adalah setia adanya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setiawan dalam bahasa Alkitab terjemahan yang lama. Yang kita percayai ialah Tuhan yang kekal, kokoh, tidak bisa tergoncangkan, ya, tidak bisa berubah. Dia tetap konsisten. Apa yang sudah katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Firman tidak pernah berubah, karena firman yang keluar dari bibir mulut Allah tidak bisa akan kembali dengan sia-sia. Tetap akan dilaksanakan, tetap akan digenapi. Tetap sama dari awal hingga akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan saya senang kita akan angkat ayat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Perhatikan, kekal, tidak berubah. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Betapa kuat, betapa kokoh, tangguh Tuhan kita percayai. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Kita bisa baca lagi selanjutnya pada Yesaya pasal yang ke-48. Saya lanjut pada ayat yang ke-12. Ayat yang lain Bapak Ibu bisa nanti baca sendiri. Kita akan baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-12, bunyi demikian. Dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Artinya apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Kata kekal itu tidak pernah bisa berubah. Dulu zaman purbakala, kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, Dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu disembah oleh orang-orang zaman purbakala ribuan tahun yang lalu, sampai hari ini disembah. Dia tetap Tuhan yang sama, yang tidak bisa termakan usia, kekal selama-lamanya. Dia dikatakan bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Akulah yang terdahulu, yang awal. Aku yang memulai segala sesuatu, dan aku juga yang terkemudian, yang mengakhiri segala sesuatu. Itu pada perjanjian lama, dan saya senang kita baca juga pada perjanjian baru, meneguhkan juga bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak pernah bisa berubah. Kekuatannya, kekokohannya, kuasanya, kemuliaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita bisa baca dalam kitab Wahyu pasal yang pertama 17. Ketika Yohanes diangkat ke Pulau Patmos dan dia melihat bahwa Tuhan yang dia lihat, dia tersungkur karena Yesus sudah dalam kemuliaan. Ketika kau melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang Alfa dan Omega. Artinya tetap sama dari zaman purbakala sampai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap konsisten. Kalau Dia setia dari dulu mengawali umatnya, Dia setia dengan janjinya. Dia akan memberkati umatnya kalau kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, selalu dengar, melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan, ketetapan peraturan-peraturannya, maka Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor.
kita akan naik dan tidak turun. Kan? Sebab itu Amsal katakan bahwa jalan orang benar itu seperti fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau saudara setia dan terus melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan, maka kita bukan up down saudara. Jalan orang benar bukan ada kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tidak saudara. Jalan orang benar, dia akan naik terus dari waktu ke waktu. Seperti fajar dari gelap, kemudian terbit, terang, kemudian fajar menyingsing, dia akan kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan firman berkata, bahwa dia akan naik dan tidak turun. Kalau kita mendengarkan dengan setia, melakukan dengan setia, mempercayai Tuhan yang kita sembah, maka hidup kita pasti akan diberkati, pasti akan naik dan tidak turun. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan semua berkat atas kita, baik berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani. Dan kita akan hidup di dalam segala kelimpahan. Percaya, bilang amin. Ketika Yohanes melihat hal itu, dia tersungkur dan Tuhan berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang alfa dan omega. Dan itu 3 kali dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 juga kita bisa baca. Berarti Tuhan menyatakan dirinya cukup jelas supaya kita betul-betul memperhatikan secara baik bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia kekal, tidak berubah, disebut dengan El Olam, atau dalam bahasa Greka sebut dengan Aion. Tuhan yang Aion, yang kekal. Dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Itu bicara mengenai Yesus. Kalau tadi perjanjian lama juga bicara mengenai Bapa dan tetap Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yang kita sembah Allah Tritunggal itu adalah Allah yang kekal, yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita lihat bagian berikutnya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal, yang menyatakan dirinya kepada orang-orang perjanjian lama, dan juga pada saat ini juga dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang kekal, dan Tuhan itu adalah setia. Kita kenal Tuhan itu adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Tapi ada bagian yang lain juga Tuhan berkata bahwa aku adalah Tuhan yang setia. Dan ayat yang lain dalam kitab Mazmur itu Daud dalam profetiknya dia memuliakan Tuhan, dia bermazmur, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Luar biasa saudara. Kalau kita mengerti betapa Tuhan kita sembah, Tuhan yang setia. Dia berjanji, pasti dia akan menggenapinya. Sebab dia bukan manusia. Dia tidak pernah berdusta. Cuma persoalannya bukan waktu kita. Tapi tolong dengar baik, kita harus menanti dengan sabar waktu Tuhan. Karena Tuhan membuat indah pada waktu Tuhan. Percaya, bilang amin. Dia tidak pernah berubah saudara. Dia berjanji dan pasti dia akan menggenapinya. Saya senang kita akan baca di dalam surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Ini secara eksplisit dikatakan bahwa Tuhan adalah setia. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Jadi dengan secara eksplisit dikatakan Tuhan adalah setia. Di ayat yang lain dikatakan Tuhan adalah kasih. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kita baca juga dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan juga menyatakan dirinya secara transparan di orang-orang zaman itu bahwa dia adalah Allah yang setia. Saudara, ini sesudah terjadi peristiwa di mana orang Israel menyimpang. Mereka berubah setia dengan menyembah anak lembu emas
berhala yang dibuat oleh mereka. Dan kemudian akhirnya hari itu terjadi dalam kitab Keluaran pasal 32, saudara, bahwa Tuhan membunuh 3.000 orang lewat tangan suku Lewi, saudara. Kemudian Tuhan panggil Musa naik ke atas untuk membuat loh batu yang baru. Karena loh batu yang lama Musa telah lempar kepada umat yang menyembah berhala pada saat itu, sehingga dia pecah. Dan Tuhan panggil Musa naik ke atas ke gunung lagi. Kalau yang dulu Tuhan tulis dengan jarinya Tuhan, tapi sekarang Musa harus pahat semua hukum-hukum Tuhan. Sebab itu Tuhan ya berjalan seperti ini, saudara. Musa bersembunyi di sela-sela batu, dan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara lihat ya, sifat Tuhan itu adalah penyayang, pengasih, ya, panjang sabar. Tapi panjang juga ada batasnya, saudara ya. Cuma panjang, bukan panjang tidak ada batas. Ada panjang sabar, ada. Berlimpah kasihnya dan berlimpah setianya, saudara. Makanya kita tahu bahwa Tuhan itu kekal dengan kasihnya, dan dia juga kekal dengan kesetiaannya. Percaya bilang amin, saudara. Jadi kalau kita sembah Tuhan seperti ini, rasanya aman sih. Ya, sudah sembah oleh orang dari dulu sampai hari ini. Maka saudara, jangan pernah ragu-ragu kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus. Kalau orang perjanjian lama katakan, ya, dia kenal, ya, Tuhan itu yang mereka sembah itu Yahweh, Elohim, Adonai. Itu Tuhan yang mereka sembah. Kalau kita sekarang kita kenal Tuhan yang sembah itu namanya Yesus Kristus. Percaya bilang amin. Dia adalah Allah pengasih, penyayang, limpah kasih setianya, ya, dan dia panjang sabar. Haleluya. Tuhan yang menjamin hidup kita. Nah, kita kan sampai pada bagian yang kedua. Kalau kita sudah tahu persis bahwa Tuhan kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia setia. Saya senang ditampilkan kembali dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Saudara perhatikan ini ayat ini. Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius, jangan pernah engkau diobang-ambingkan, tekanan apapun, goncangan apapun yang engkau hadapi, dan bentuk apapun, jangan pernah engkau berubah setia. Sebab ya, kalau kita tidak setia, ini luar biasa, Tuhan tetap setia dengan janjinya, tetap setia dengan firman-Nya, tetap setia semua dengan karakternya. Sifat-sifatnya tidak pernah berubah, hatinya tidak pernah berubah. Dan dikatakan karena dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa dia adalah setia adanya. Percaya bilang amin. Dia tidak pernah berubah setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Ya, itu ada dalam pribadi Yesus Kristus, saudara. Oh, sebab itu saudara, banyak orang kecewa karena tidak setia. Suami kecewa karena istri tidak setia. Istri kecewa karena suami tidak setia. Banyak sekali juga dalam bentuk pertemanan juga kita sering kecewa karena sahabat kita, teman kita yang sudah kita percayai sekali, dalam keadaan yang khusus dia tidak setia, berubah setia, saudara. Dia sudah berjanji tapi dia tidak bisa menggenapi seperti apa yang sudah dijanjikan. Apalagi banyak sekali politisi, ya, janjinya seabrek-abrek, janjinya 5 kilometer, tapi yang digenapi cuma 5 sentimeter, saudara. Maka jadi kehilangan yang namanya kredibilitas, kepercayaan. Sebab perkataan itu belum bisa menjamin kesetiaan. Perkataan kita, janji kita itu kalau dapat dikatakan setia kalau kita menggenapi, melakukan apa yang kita janjikan. Percaya bilang amin. Baru dapat dikatakan setia. Haleluya. Kita masuk pada bagian yang berikut adalah kepercayaan adalah buah dari kesetiaan, saudara. Jadi kalau saudara menjadi orang yang dipercayai,
di bidang apapun, ya, di lingkungan apapun, ya, baik dipercaya di dalam keluargamu, engkau dipercaya oleh Tuhan dalam pelayanan. Itu pelayanan itu kepercayaan, saudara. Ya, karena Tuhan mempercayai kita, maka Tuhan memanggil kita, memilih kita. Itu kepercayaan. Dipercaya oleh pasangan hidup kita, ya, karena tentunya pasti kita setia. Dipercaya oleh orang tuamu, dipercaya oleh atasanmu, sehingga memberikan jabatan-jabatan yang sangat strategis. Kemudian juga dipercaya oleh negara dan bangsa, diangkat menjadi pejabat tinggi. Itu semua, saudara, buah kepercayaan daripada kesetiaan, ya, yang kita buktikan dari waktu ke waktu. Kita tetap konsisten, bukan inkonsistensi. Kita tidak pernah berubah, kita tetap teguh, kita tetap berdiri. Apa yang kita katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Maka buah kepercayaan, orang bisa mempercayai kita. Ya, istri bisa mempercayai suami, suami bisa mempercayai istri, orang tua bisa mempercayai anak, anak bisa dipercaya oleh orang tua. Ya, semua pertemanan kita dimanapun kita berada, ya, bos kita, mungkin pemimpin kita bisa percaya kita sebagai karyawan-karyawati, sebagai bawahannya, dan bawahan juga bisa percaya kepada bosnya. Ya, juga kita bisa dipercaya oleh negara bangsa, ya, ketika kita diangkat sebagai pejabat. Maka kita tahu bahwa benih kesetiaan yang kita buktikan dari waktu ke waktu itu, sehingga membuat kita bisa dipercaya. Haleluya. Sebab itu di sini, kalau engkau ingin menuai buah kepercayaan, maka engkau harus menabur benih kesetiaan. Haleluya. Saya ulangi lagi. Kalau tadi 1 Romawi itu kita bicara mengenai bagaimana Tuhan yang kekal dengan kesetiaannya, yang tidak pernah berubah, maka kita yang mempercayai Tuhan juga harus juga kita menjadi pribadi, jemaat, umat yang juga setia. Kepercayaan adalah buah dari kesetiaan. Sebab itu, saudara, kalau engkau ingin menuai kepercayaan, itu tidak datang dengan sendirinya. Kadang-kadang orang begitu. Pada saat kita mungkin kita dalam satu transaksi jual beli atau transaksi apa saja, masa tidak mempercayai? Ya, kok engkau tidak mempercayai saya? Saya sering juga mendapat perkataan atau pertanyaan seperti itu. Saya bilang sorry ya, karena saya belum kenal lama kepada Anda, jadi saya belum bisa mempercayai Anda. Ya, sebab itu, saudara, kepercayaan itu harus teruji dari waktu ke waktu, bahwa kita menjadi orang yang taat setia sesuai apa yang kita katakan dan kita lakukan seperti itu. Kalau kita berjanji, kita tetap tidak ingkar janji, maka akhirnya kita bisa dipercaya oleh siapapun juga, oleh Tuhan dan oleh manusia. Haleluya. Haleluya, saudara. Kadang-kadang ya, masa di bos di kantor kok tidak mempercayai saya? Kalau sampai bosmu tidak mempercayai saya dan mempercayai rekan sekerjamu, jangan engkau iri hati. Itu artinya benih kesetiaan yang engkau tanam belum bisa menghasilkan buah kepercayaan yang banyak, buah kepercayaan yang unggul, karena engkau kurang menabur benih kesetiaan. Sebab itu jangan engkau iri hati, jangan merasa dimarginalkan, merasa disingkirkan, dan berkata mungkin bos itu pilih-pilih orang, lihat muka, lihat rupa. Tidak, saudara. Saya yakin Tuhan juga melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan bisa pakai orang lain, bisa juga pakai saya. Kenapa dia dipakai dan saya tidak? Berarti Anda belum bisa menunjukkan buah kepercayaan, karena engkau kurang menabur yang namanya benih kesetiaan. Sebab itu hari ini, saudara, kalau engkau mau dipercayai dimanapun engkau ada, baik di dalam rumah tanggamu, oleh istri dan oleh suamimu, oleh anak-anak dan orang tuamu, oleh pertemananmu dimanapun engkau bekerja juga, ya, sebagai karyawan atau sebagai ya staf juga, atau sebagai atasan, ya, atau juga oleh negara dan bangsa, ya, pasti, saudara, semua orang-orang diangkat ini karena mereka ya telah memiliki buah kepercayaan yang bisa dinilai, yang bisa dinikmati oleh orang-orang tersebut, karena dia telah banyak yang namanya menabur kesetiaan. Sebab itu, saudara, lihat, mari, saudara, jangan pernah engkau ya kecewa, patah hati kalau orang belum mempercayai kita. Tabur saja terus,
Tabur terus benih-benih kesetiaan. Jangan engkau bosan-bosan. Jangan pernah engkau jadi lesu, jadi tidak bergairah. Tabur terus di mana-mana pun engkau tabur. Yang namanya benih kesetiaan. Tunggu waktunya, ada prosesnya. Satu saat engkau menjadi pribadi yang dipercayai. Pribadi yang memiliki integritas. Artinya yang bisa dipercaya. Sebab itu jadilah pribadi orang percaya yang bisa dipercayai. Karena banyak juga orang percaya Yesus gak bisa dipercayai, saudara. Gak bisa dipercayai. Banyak orang Kristen juga percaya sama Yesus, tapi mereka gagal juga di luar. Gagal di mana-mana tempat, di mana-mana mereka berada juga gagal. Karena mereka tidak bisa menunjukkan konsistensi kesetiaan dan ketaatan mereka, sehingga akhirnya mereka kehilangan kepercayaan, saudara. Tapi mari hari ini kita firman ini sampaikan. Ini menjadi alat koreksi buat kita sebagai bahan introspeksi, supaya kita tidak pernah iri hati, tidak pernah kecewa, dan tidak pernah lagi patah hati. Tapi mari kita bisa melihat, kalau sampai saya belum bisa dipercayai secara utuh, lebih banyak lagi. Mari, karena engkau belum menabur benih kesetiaan yang cukup untuk bisa menghasilkan buah kepercayaan, sehingga engkau akan dipercaya, dipakai oleh Tuhan dan manusia. Haleluya. Mari kita lihat sini. Ada 2 tokoh yang saya angkat di sini. Dari poin 2 Romawi, yaitu yang pertama kita melihat bagaimana seorang pribadi yang namanya Yusuf, itu dia menabur benih kesetiaan sehingga menghasilkan buah yang luar biasa. Dari dia menabur kesetiaan, dia bisa dipercaya di kerajaan Mesir saat itu. Dia menjadi sebenarnya orang nomor 1 di kerajaan Mesir. Dia sebagai Perdana Menteri. Bahkan firman berkata dia adalah penguasa tertinggi, dan Firaun itu menjadi bapaknya. Wow, saudara. Apa yang bisa diperoleh, saudara, sehingga bisa dipercayai? Perjalanan panjang Yusuf lalui itu semua. Itu merupakan bagaimana benih yang Yusuf tabur di dalam kesetiaan. Dan hasilnya dia menjadi pribadi di negeri asing. Negeri bukan bangsanya, tapi dia bisa dipercaya menjadi Perdana Menteri, orang yang berkuasa penuh atas Mesir. Benih-benih kesetiaan Yusuf menghasilkan kepercayaan yang luar biasa. Maka dia menabur benih kesetiaan, maka buah kepercayaan itu dia bisa peroleh. Yang pertama kita pelajari di sini itu dia menyerahkan hidup dan masa depannya kepada Tuhan. Yusuf adalah pribadi yang selalu dari sejak kecil dia sudah bisa mengenal Tuhan secara baik. Sebab itu dia menyerahkan masa depannya dan hidupnya kepada Tuhan. Itu sudah bisa lihat di dalam kisah Yusuf itu dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 18 sampai 30. Kita tidak akan baca semua, tapi apa yang terjadi, saudara, dengan pribadi Yusuf ini? Dia adalah seorang yang ahli menafsirkan mimpi. Dan dia memiliki karunia luar biasa ini, sehingga orang para teolog menamakan dia the revealer of secret. Semua mimpi dia bisa tafsirkan secara tepat makna dan arti daripada mimpi siapapun juga. Dia menyerahkan hidup dan masa depannya kepada Tuhan. Sebab itu ketika saudara tahu kisahnya, Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Yakub memperoleh anak Yusuf ini pada usia tuanya, sehingga dia sayang sekali kepada Yusuf. Dan saya percaya sejak kecil Yusuf sudah mengenal Tuhan. Maka Yusuf menjadi pribadi yang berkenan baik kepada Tuhan maupun kepada orang tuanya. Sehingga dia menjadi anak kesayangan, dikasih baju yang bagus, dia tinggal di rumah, menjadi anak kesayangan Bapak Yakub di rumah, anak kesukaan di dalam rumahnya. Dan ini menjadi kebencian bagi saudara-saudaranya. Apalagi Yusuf ini sering juga menceritakan kejahatan dibuat oleh saudara-saudaranya, saudara. Sehingga mereka benci sekali kepada Yusuf. Dan saudara, Yusuf mendapat mimpi. Dia mimpi satu saat dia melihat berkasnya berdiri tegak. Kemudian berkas saudara-saudaranya itu tunduk kepada berkasnya Yusuf. Waktu dia diceritakan kepada mereka,
Woi, timbul sakit hatinya karena mimpi perkataan itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu, saudara lihat. Kemudian berjalan dengan waktu ke depan, Yusuf mimpi lagi. Ya, itu terdapat dalam Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat lanjut yang ke-10. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Kemudian 11 dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yakub sangat mengerti. Ya, dia sangat mengenali Yusuf karena dia bergaul dekat sekali dengan Yusuf. Dia tahu bahwa Yusuf mendapat karunia mimpi. Sebab itu semua mimpi itu punya makna, punya arti. Sebab itu dia menyimpan peristiwa ini di dalam hatinya. Tapi saudara-saudaranya dari kebencian berubah jadi iri hati, saudara. Sebab itu saudara perhatikan, jangan sampai kebencian yang kita pelihara. Karena kebencian itu selalu melahirkan lagi yang namanya iri hati. Iri hati juga bisa melahirkan kebencian, saudara. Jadi dua hal ini yang selalu kait-mengkait satu dengan yang lain. Kita pelihara iri hati, timbul kebencian. Bagaimana Saul iri hati kepada Daud karena persaingan, ya, dia jealous kepada Daud, dan akhirnya timbul kebencian kepada Daud dan dia ingin memusnahkan Daud, seperti itu, saudara. Ya, kemudian dalam kita cerita Kejadian pasal 37, bahwa sesudah itu Yakub menyuruh membawa makanan kepada saudara-saudara di padang. Ya, mereka sedang berburu. Kemudian akhirnya mereka bikin konspirasi untuk ingin membunuh Yusuf. Ya, tapi Ruben, saudara yang tua, mereka bilang jangan. Buat apa kita bunuh sama dia? Karena memang Ruben, ya, timbul belas kasihan karena Ruben ingin menyelamatkan Yusuf. Semua niat konspirasi jahat oleh saudara-saudara mereka yang lain itu Ruben sudah tahu dan Ruben tidak setuju. Tapi karena konspirasinya terlalu besar, opini yang sudah kuat, sehingga Ruben menyarankan jangan kita membunuh dia. Kita buang saja ke sumur kering ini. Kemudian saudara, itu yang mereka lakukan. Tapi sudah tahu, Yusuf tidak pernah menyalahkan siapapun juga. Dan ketika sesudah itu, saudara, Ruben berniat kalau mereka buang di sumur kosong ini, satu saat sesudah mereka pergi, Ruben akan datang ingin menyelamatkan Yusuf di dalamnya. Tapi sebelum Ruben datang ke sana, ketika ada saudagar yang lewat, kafilah yang lewat, dan mereka menjual Yusuf kepada orang keturunan Ismail ini. Dan saudara lihat di situ, Yusuf bisa berontak sebenarnya. Tapi Alkitab tidak mencatat Yusuf tidak berontak apa-apa. Dia tidak lawan, dia tidak bikin pemberontakan. Padahal dia tahu bahwa keadaan dia sangat berbahaya, keadaan dia sangat terancam. Ya, makanya saudara lihat di dalam ayat 28 ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara lihat di sini, Yusuf kan punya kesempatan untuk berontak dan lari, dan Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf berontak. Yusuf berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa segala yang buruk terjadi buat dia, dia percaya bahwa itu pasti seizin Tuhan. Itu adalah providensi Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Dalam mengiring Tuhan, Tuhan berjanji bahwa tidak selamanya lautan itu tenang. Tidak selama itu jalan itu tidak ada onak duri, tidak ada batu. Tapi Tuhan berjanji, kalau kita mengalami masalah, di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada menyertai kita. Itu janji Tuhan, saudara. Dan Daud menyadari itu. Sehingga Daud tidak pernah takut dengan situasi apapun. Daud tidak pernah mengeluh. Daud tidak pernah menyalahkan siapapun juga. Baik dirinya sendiri, orang lain yang mendatangkan akibat seperti ini sehingga dia jadi buronan. Ya, dengan belasan tahun seperti ini, dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan waktu berlarut-larut begini lama sampai aku harus jadi buronan seperti ini? Dia tidak pernah menyalahkan apapun pun juga. Tapi dia katakan dalam Mazmur 23, kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke rumput yang hijau, air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dan Daud berkata, sekalipun aku ada di lembah-lembah kekelaman,
lembah bayang maut, the valley of the shade of death, aku tidak takut, karena Engkau besertaku. Ada, walaupun aku ada dalam lembah kekelaman, tapi Engkau ada, dan tongkat dan gadamu itu yang menghibur aku. Bagaimana dengan saudara hari ini? Kalau engkau ada dalam posisi seperti Daud, engkau ada dalam posisi seperti Yusuf, mari engkau harus kuatkan imanmu. Engkau harus tetap terus setia taat kepada Tuhan. Jangan pernah diombang-ambingkan, menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan pernah mengikuti cara-cara yang ditunjukkan oleh orang fasik dengan cara-cara mereka. Tapi mari fokus kepada Tuhan. Mari terus mengikuti jalan Tuhan. Tetap melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan saya percaya Tuhan pasti ada bersama-sama dengan engkau. Walaupun engkau ada di lembah-lembah kekelaman, walau engkau ada dalam pergumulan yang berat, baik dengan keluargamu, baik dengan usaha pekerjaanmu, baik dengan karirmu, baik dengan anak-anakmu, baik dengan apa saja yang engkau sedang hadapi hari ini, maka engkau harus percaya bahwa semua itu bisa terjadi buat kita. Pasti seizin Tuhan, dan Tuhan pasti ada di sana untuk senantiasa menolong kita, memampukan kita. Percaya bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas kita tidak melebihi kekuatan kita. Percaya, bilang amin. Dan Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk kita bisa cakap, sanggup menanggulanginya, sanggup melewatinya, dan kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya, saudara. Sebab itu saudara perhatikan di sini, Yusuf tidak berontak, dia berserah kepada Tuhan saja. Sebab dia pikir kalau Tuhan yang membuka, pasti tidak ada menutup. Kalau Tuhan yang tutup, tidak ada yang bisa membuka. Kalau hari ini aku ditawan, kalau hari ini aku sebagai budak belian yang dilakukan oleh saudara-saudaraku, dan dia yakin hatinya selalu bersih, dia jaga konsistensi hatinya. Supaya hati jangan pahit, ya, hatinya jangan betul-betul ada simpan dendam. Hatimu jangan ada sakit hati. Dia tetap melihat Tuhan. Dia selalu periksa hati, dia menjaga konsistensi hatinya supaya dia tidak bisa timbul dendam dan sakit hati. Sebetulnya dia tidak berontak, saudara. Dan bagian yang B saya catat di sini, bahwa ternyata Yusuf mengenal Tuhan yang dipercayai, yang disembah oleh bapaknya Yakub, disembah oleh kakeknya Ishak, disembah lagi oleh buyut yang di atas Abraham. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub itu, Yusuf mengenal Tuhan yang disembah. Dan Yusuf tahu bahwa Tuhan ini tidak pernah merancangkan hal yang celaka atas moyang mereka, atas ayahnya mereka, atas keluarganya mereka. Dan Yusuf percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, rancangan kebahagiaan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Percaya, bilang amin. Yusuf mengenal itu, maka dia tidak patah hati. Dia tidak pernah kecewa ketika dia dalam keadaan yang berbahaya, dalam keadaan terancam, dalam keadaan katakanlah kematian itu menjadi bagian daripada hidupnya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang merancangkan semua itu pasti bukan Tuhan yang akan membiarkan dia sendiri. Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan terus memberikan kemampuan, jalan keluar, sampai dia bisa selesai dalam percobaan itu dan keluar sebagai pemenang. Dan proses ini, saudara, ini merupakan proses di mana Tuhan mendidik Yusuf untuk bisa tetap terus taat dan setia kepada Tuhan. Bukan dalam keadaan yang senang, bukan dalam keadaan yang damai, keadaan yang aman. Saudara bisa setia mungkin kepada Tuhan. Kalau saudara tidak punya masalah, saudara selalu berkecukupan, tidak mengalami kekurangan, saudara mungkin sehat-sehat terus, keluargamu aman-aman, ya semua bisa berjalan dengan baik, semua aman, nyaman, tenang. Tapi saudara membuktikan ketaatanmu, membuktikan kesetiaanmu dikala Tuhan izinkan persoalan datang. Ya, silih berganti persoalan, baik kepada hidup nikahmu, baik kepada kesehatanmu, baik kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, pendidikan anak-anakmu, usaha pekerjaanmu, apa saja yang Tuhan izinkan. Perhatikan, saudara, Tuhan tidak rancangkan yang jahat, tapi itulah cara Tuhan mendidik engkau supaya engkau bisa mengenal Tuhan. Mendidik engkau dalam situasi seperti itu. Tuhan mau lihat apakah engkau masih taat dan setia, melakukan firman-Ku, percaya kepadaku, ya, bergantung harap kepada sepenuhnya kepadaku, beriman kepadaku.
Tuhan mau lihat di situ. Dan itulah keberhasilan kalau kita mengerti semua rancangan yang seperti ini. Dan ayat sangat terkenal sekali dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Sebab aku ini Tuhan ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman ini keluar lewat Nabi Yeremia ketika semua orang Israel dan orang Yehuda ada di tempat pembuangan di kerajaan Babel. Saudara, mereka mengalami masa yang tidak enak, jadi orang budak dari tawanan di sana, sehingga mereka tidak punya masa depan, sewaktu-waktu bisa mati, saudara, dengan ancaman kematian. Dan mereka tidak bisa hidup enak karena mereka pasti di bawah tekanan menjadi budak dan dijajah ya oleh kerajaan Babilonia. Seperti itu, saudara. Tapi mereka diajar oleh Tuhan supaya jangan kecewa, bisa mengerti Tuhan yang disembah. Makanya Tuhan mengutus Nabi untuk berkata kepada mereka, aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kepadaku mengenai kamu semua. Aku tidak rancangkan yang jelek, yang jahat, ya, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan engkau masa depan yang penuh harapan. Tunggu 70 tahun kemudian, maka engkau bisa menikmati semua janjiku. Haleluya. Haleluya, saudara. Bagaimana dengan keadaan saudara hari ini? Kalau saudara terperangkap situasi seperti Yusuf pada saat itu, saudara, dia dijual sebagai budak belian. Bagaimana sikap saudara? Maka berserah kepada Tuhan. Serahkan keberadaan saudara. Serahkan hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, apa saja yang engkau sekarang mengalami masalah. Dan percaya bahwa Tuhan menjadikan masa depan yang penuh harapan. Percaya, bilang amin. Percaya, bilang amin. Bagian yang kedua, benih-benih kesetiaan Yusuf bisa menjadi orang ini percaya. Yusuf itu sesudah dia ada di Mesir, saudara, kemudian akhirnya dia dipercaya dan dia menjadi orang yang bekerja di salah satu petingginya kerajaan Mesir yang namanya Potifar. Dan Yusuf sudah sangat dipercayai oleh Potifar, kecuali hanya istrinya saja, saudara. Tapi semua diatur oleh Yusuf. Dalam rumah sampai di kamar tidur, kamar yang paling pribadi pun Yusuf itu ada di sana. Yusuf menguasainya, Yusuf mengatur segala sesuatunya dalam rumah itu. Sehingga Potifar sangat senang karena Yusuf menjadi orang yang memang ulet, orang yang bertanggung jawab, yang bekerja selesai, dia kerja oke, dan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh bekerja. Sehingga dia menjadi orang yang integritasnya sangat dipercaya. Sehingga Potifar memberikan kepercayaan begitu luar biasa kepada Yusuf. Tapi apa jadinya, saudara? Ternyata Tante Poti jatuh cinta sama Yusuf. Ini persoalan Yusuf mengalami masalah. Sudah di keadaan yang aman, yang enak, yang senang sekarang. Ya, sudah mendapat kepercayaan. Sekarang timbul lagi satu masalah baru buat Yusuf. Dan masalah ini masalah enak, saudara. Bukan masalah berbahaya. Dan banyak orang bisa akan betul-betul ya, bisa mati dalam keenakan seperti ini. Bisa hancur yang seperti ini, saudara. Yusuf diuji kekudusannya, saudara. Dan di sini dikatakan bahwa benih kesetiaan Yusuf adalah Yusuf bisa menguasai dirinya untuk tetap hidup kudus, ya, dan tidak bercela di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya, itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 6 sampai 10. Ini ada 2 poin di mana Yusuf menguasai dirinya untuk hidup kudus. Karena kekudusan itu adalah syarat mutlak untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan. Firman berkata jelas, Tuhan berkata kepada orang perjanjian lama, hendaklah engkau kudus, karena aku kudus. Bagi orang perjanjian baru juga jelas, saudara. Dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16 katakan, ya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam surat Ibrani dikatakan, tanpa kekudusan orang tidak bisa akan ketemu dengan Tuhan. Sebab itu, saudara, Yusuf mengerti, Yusuf menjaga posisi ini seperti ini karena dia tahu kalau dia kehilangan kekudusan, maka dia kehilangan perlindungan, dia kehilangan favor of God, dia kehilangan kasih karunia, dia kehilangan berkat baik yang rohani
maupun jasmani, saudara. Ya, sebab itu saudara tolong perhatikan. Suami, jaga kekudusan. Istri, jaga kekudusan. Anak-anak, jaga kekudusan. Karyawan, jaga kekudusan. Haleluya, saudara. Dimanapun kita berada, mari kita jaga kekudusan. Karena kekudusan ini merupakan mutlak untuk kita bisa berkenan dan berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu saudara lihat sini, dari waktu ke waktu si Tante Poti ini, saudara, menggoda Yusuf. Karena Yusuf juga ada dalam kamarnya, kamar pribadinya dia, kamar keluarga antara Potifar sama ya istrinya di situ. Yusuf sering beberes-beres semua, ngatur-ngatur semua di dalamnya. Dan saudara lihat, ini Tante Poti sudah mengatur jerat untuk memperlengkapi Yusuf. Dia menggoda, dia merayu dari hari ke hari. Setiap hari dia merayu. Sudah bayangkan, dia merayu pasti dengan cara yang pasti untuk menimbulkan gairah atau rangsangan kepada Yusuf. Sudah bisa bayangkan, mungkin dengan baju yang transparan, dengan baju yang minim dan seperti itu, saudara. Pak Yusuf itu betul-betul tertarik dan Yusuf itu bergairah. Tapi Yusuf tetap mempertahankan. Yusuf tidak bisa akan tergoda dengan situasi yang seperti ini, saudara. Dan akhirnya singkat cerita suatu saat, saudara, ya ketika dia sudah gak tahan lagi Tante Poti menyerang Yusuf. Dan Yusuf lari, dia tarik bajunya, Yusuf lari, tertinggal bajunya, jubahnya. Dan dia berkata, dia teriak, ini hamba budak yang telah dipercaya tinggal di rumah kita ini seperti ini, yang sudah diberikan kepercayaan oleh Tuan Potifar. Tapi sekarang apa yang dia buat dengan saya seperti ini? Dia telah merancangkan yang jahat, ingin memperkosa saya dan seterusnya, saudara. Yusuf difitnah. Sebab itu saudara, kalau engkau ada dimanapun juga, baik engkau menjadi pejabat di perusahaan swasta atau menjadi pejabat di perusahaan pemerintah atau pejabat di pemerintahan, baik sipil maupun militer, memang kita untuk mempertahankan kekudusan, kebenaran dipertahankan, itu siap kita akan difitnah. Engkau tidak perlu frustrasi dan kecewa, ya, karena kita percaya yang kita pertahankan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah merupakan hal yang sangat menyenangkan Tuhan, dan percaya Tuhan pasti akan membawa engkau pada waktunya. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Sebab itu saudara lihat, sesudah peristiwa ini Yusuf difitnah, Yusuf ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, ya, dan pasti ini ancamannya pasti kematian, saudara. Karena penjara tempo dulu tuh penjara sadis sekali, saudara. Bukan sekarang tuh namanya lapas, lembaga pemasyarakatan. Itu artinya orang yang buruk kelakuannya, yang katakanlah ya selalu menyimpang, dibawa ke situ supaya mereka bisa dimasyarakatkan. Makanya namanya lembaga kemasyarakatan, supaya sesudah itu mereka bisa lagi dilepas ke masyarakat dan bisa bersosialisasi kembali kehidupan masyarakat yang pada umum dan ya yang seyogianya seperti itu, sudah lihat. Dan di sini kita lihat bahwa Yusuf tidak frustasi dan kecewa atas fitnah terhadap dirinya, tapi dia tetap mempercayai Tuhan bahwa semua perjalanan hidupnya ini diatur oleh Tuhan. Tuhan yang mengatur. Bahkan Tuhan berkata, rambut di kepalamu saja engkau tidak bisa menghitungnya, tapi aku tahu kapan dia jatuh, berapa jumlah yang jatuh. Sebab itu saudara, hari ini mari kita pakai prinsip seperti ini. Apakah hari ini engkau dikecewakan oleh orang-orang? Oleh suami, oleh istrimu, oleh pegawaimu, oleh siapa saja, oleh anak-anakmu, oleh orang tuamu, oleh pemimpinmu, pemimpin rohanimu, atau pemimpin di luar di pekerjaanmu? Engkau gak usah patah hati, engkau gak usah kecewa, engkau gak usah frustrasi. Lihat pengalaman ini. Kalau ini bisa terjadi buat saya, percaya bahwa itu semua seizin Tuhan untuk melatih saya. Apakah saya tetap tabah, kuat, terus, teguh, kukuh menghadapi semua ini? Karena kemenangan menanti engkau di depan. Haleluya. Bagian yang ketiga, saudara, bahwa Yusuf memiliki hati yang mulia karena penuh dengan pengampunan. Dia tidak pernah menyimpan sakit hati. Ini gara-gara dari saudara-saudaraku yang benci kepadaku, yang kemudian iri hati kepadaku, sampai nasibku jadi seperti ini. Sudah tidak bisa ketemu dengan keluarga, dengan orang tua yang saya kasihi, ya, dan aku ada di negeri asing. Kemudian sekarang mengalami masalah demi masalah yang tidak pernah selesai. Satu sudah selesai, bersilih berganti lagi, muncul satu lagi, saudara. Aku lakukan yang benar tapi difitnah.
Bisa stres loh saudara. Kau melihat Yusuf, tapi dia tidak pernah satu hal, karena Yusuf memiliki hati yang mulia. Karena hati yang mulia adalah hati yang penuh dengan pengampunan seperti Yesus. Maka di sini saudara lihat, Yusuf tidak pernah pahit atau dendam terhadap saudara-saudaranya. Walaupun yang dibuat ini sangat menyakitkan sekali, bahkan ancamannya adalah kematian, tapi dia tidak pernah kepahitan dan dendam terhadap saudara-saudaranya, karena dia memiliki pengertian, karena dia kenal ya bahwa perjalanan hidupnya itu bukan kebetulan, tapi dia tahu perjalanan hidupnya itu semua telah diatur oleh Tuhan. Sebab itu dikatakan bahwa ya ada pujian dikatakan apa? Oh Tuhan, pimpin dalam langkahku. Dan dalam Mazmur 37 katakan bahwa kalau orang berkenan, maka Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sebab itu saudara, Yusuf percaya. Dia hanya mencari membuat posisinya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dia selalu taat dan setia, tidak pernah goyah imannya. Dan dia percaya bahwa langkah-langkah hidupnya, masa depannya, perjalanan hidupnya itu pasti diatur oleh Tuhan. Sebab itu saudara lihat di sini, dia tidak pernah ya berkata dalam hatinya, ini gara-gara keluargaku. Ya, sampai aku jadi begini, susah hidupku. Dari waktu ke waktu terancam kematian, selalu dibully, selalu mengalami kekerasan dan fitnah, dan padahal aku berbuat baik, ya, aku lakukan hal yang baik, aku lakukan hal yang benar. Jangan saudara pernah kecewa. Mari pakai pemikiran seperti yang dipunyai oleh Yusuf. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf punya pengertian. Sudah nggak mau waktu ketemu dengan saudara-saudaranya, dan Yusuf kemudian ya menyatakan dirinya bahwa siapakah dia di depan saudara-saudaranya, dan semua mereka menyesali, mereka menangis karena mereka ya ingat kembali perbuatan telah mereka buat buat Yusuf, dan sekarang mereka ada di depan Yusuf jadi penguasa di Mesir, dan mereka meminta makanan kepada Yusuf, ya minta kemurahan hati dari Yusuf, dan membuat mereka ketakutan sekali, dan mereka menangis. Tapi Yusuf perkataannya luar biasa, aku ada di sini. Artinya itu sudah dalam rancangan Tuhan untuk supaya bisa menolong ya saudara-saudaraku, kaum keluargaku, karena akan dihadapi 7 tahun masa kelaparan. Dan ini sekarang baru mulai bulan-bulan yang pertama seperti itu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai lagi. Ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Bagaimana Yusuf bisa punya pengertian seperti ini? Karena dia punya hubungan, selalu ya punya hubungan dengan Tuhan yang dia percayai. Dia selalu taat setia, dan saya percaya dia sangat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupnya. Haleluya. Ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, bukan kamu yang menyebabkan sehingga aku ada di sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa dari Firaun, saudara perhatikan, dan Tuhan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi saudara, kalau perhatikan saudara, yang nomor 1 di Mesir saat itu adalah Yusuf, saudara. Bayangin, Yusuf diangkat oleh Firaun jadi bapaknya. Yusuf, ya Firaun aja anaknya. Berarti apapun keputusan Yusuf, nasihat Yusuf pasti diterima oleh Firaun. Firaun mau melakukan sesuatu, pasti tanya sama bapaknya Yusuf. Apa? Ya, saranmu, apa nasihatmu, apa petunjukmu? Seperti itu saudara. Yusuf jadi tertinggi di kerajaan Mesir saat itu. Ya, Firaun hanya tahtanya saja orang tahu dia sebagai Firaun atau raja di situ. Tapi Yusuf ternyata adalah pribadi yang berkuasa sepenuhnya atas negeri Mesir pada saat itu. Sudah lihat, ini adalah tolong dengar buah dari hasil benih kesetiaan yang Yusuf tanam. Maka Yusuf bisa menikmati buah kepercayaan yang luar biasa itu. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya sudah sangat mengerti cerita ini. Bagian yang berikut adalah bagian yang B. Saya buat 2 toko di sini. Yang satu adalah bagaimana Yusuf bisa dipercaya karena buah
Ya, dari kesetiaan yang ditabur benihnya. Kemudian sekarang bagaimana dengan benih kesetiaan yang ditabur oleh 4 orang dari anak muda dari suku Yehuda. Yang satu bernama Daniel, kemudian Hananya, Misael, dan Asaria yang ada di kerajaan Babel, saudara. Nah, bagaimana ya benih daripada kesetiaan yang mereka tabur di sana. Dan kita bisa baca di dalam Daniel pasal yang pertama ayat 6 sampai 21, kita tidak baca semua. Saya percaya cerita ini sangat terkenal ya. Bagaimana ketiga orang ini, Hananya, Misael, dan Asaria, sudah diganti oleh orang-orang Babylon menjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar ya, yang di tanah Dura sana, di dataran Dura. Di wilayah Babel itu tingginya 27 meter itu. Kemudian ya lebarnya 2,7 meter itu tingginya. Semua orang harus sembah dia kalau pada saat bunyi pujian ya, gambus, ceracap, kecapi, seruling dibunyikan, semua harus sembah. Dan kita lihat ketiga orang ini, ketiga pemuda Yehuda ini tidak menyembah dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar. Maka sudah lihat di sini. Tadi Yusuf juga punya komitmen untuk menjaga kekudusan. Dan kekudusan itu merupakan hal yang menyangkut dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan ini juga pemuda yang sama juga, tapi dalam cerita yang berbeda. Ya, ketika pemuda Yehuda ini ada di tanah di mana mereka dibuang di kerajaan Babel, tapi mereka tetap menjaga komitmen untuk menjaga kekudusan. Menolak secara langsung, menolak gaya hidup kaum bangsawan kerajaan Babel. Menolak apa? Cara makan mereka. Kalau dulu memang ibadah di zaman Taurat perjanjian lama itu secara lahiriah, makanya makan juga itu diatur oleh Tuhan. Ya, mana bagian makanan yang najis dan mana bagian makanan yang bisa dimakan, atau yang kita kenal dengan dua kata, mana yang haram dan mana yang halal. Seperti itu, saudara. Maka orang Yahudi makan yang tidak sembarangan, harus mesti yang diatur oleh kitab Imamat pasal yang ke-11. Itu zaman perjanjian lama ketika Taurat masih berlaku, saudara. Nah, kemudian saudara lihat di sini, mereka menolak karena mereka punya kepercayaan yang sudah diatur sejak kecil, tidak pernah makan binatang yang haram. Ya, sebab itu mereka tidak menajiskan, punya ketetapan tidak menajiskan dengan makanan-makanan ya bangsawan pada saat itu makanan raja-raja loh, karena mereka menjadi pejabat tinggi di kerajaan Babilonia. Ya, sebab itu saudara tolong perhatikan di sini, Daniel berketetapan seperti itu. Dan kita bisa baca di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saudara perhatikan, Daniel berketetapan atau berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Artinya Daniel dan teman-temannya semua ya, dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya dengan minuman seperti itu, dengan makanan seperti itu. Jadi Daniel dan ketiga teman-temannya yang ada di Babylon itu tetap tidak menajiskan dirinya dengan gaya hidup atau pola hidup kaum bangsawan kerajaan Babel pada saat itu, saudara. Dan beresiko, saudara. Beresiko pasti. Dia ada di tengah-tengah orang kafir, orang yang tidak tahu kebenaran, itu beresiko sekali. Tapi mereka tetap komit. Mereka tunjukkan iman. Mereka tunjukkan ketaatan mereka kepada apa yang mereka percayai. Bahwa kalau tidak, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau ini tidak mendatangkan hal yang celaka atas saya, bukan dosa atau dilarang oleh kepercayaan saya lakukan. Tapi kalau dilarang, saya tidak akan melakukannya. Ya, sebab itu saudara lihat, perhatikan ini. Mereka punya ketetapan, punya komitmen menolak secara langsung gaya hidup kaum bangsawan dalam kerajaan pada saat itu, kerajaan Babel. Kemudian bagian yang kedua lagi yang perlu kita pelajari di sini, itu merupakan benih daripada ketaatan, kesetiaan yang ditabur oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Itu Daniel secara terbuka tidak takut kehilangan jabatan dengan kompromi terhadap dosa dan kenajisan, saudara. Jadi Daniel, Hananya, ya Misael, dan Asaria, mereka tidak takut kehilangan jabatan. Kalau menolak makanan raja, itu berarti merendahkan, tidak menghargai makanan yang siapkan oleh raja kepada semua bangsawan petinggi-petinggi di zaman kerajaan Babel saat itu, saudara. Mereka menolak mentah-mentah, mereka menolak secara langsung.
bahwa mereka tidak mau hidup dengan gaya hidup mereka. Mereka mau hidup dengan cara mereka sendiri di tanah yang seperti ya mereka sembah Tuhan yang disembah oleh moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, dan mereka menolak gaya hidup yang seperti ini, saudara. Sebetulnya Daniel secara terbuka tidak takut kalau toh dia dicopot jabatan, ya kalau mungkin tidak dipakai lagi oleh raja, itu tidak no problem, tidak ada masalah, saudara. Jadi mereka tetap punya pilihan yang jelas. Mereka tidak kompromi dengan iman dan kesetiaan mereka kepada Yahweh Adonai Elohim, kepada cara-cara hidup yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak ada kompromi, walaupun jabatan jadi ancaman. Mereka tidak menajiskan dengan dosa dan larangan yang Tuhan telah firmankan lewat kitab Musa, lewat kitab Taurat, saudara. Ini adalah benih ketaatan yang mereka tanam, mereka tabur. Dan saudara, kita tahu pasti cerita bahwa semakin hari Daniel, Hananya, ya, Misael dan Asaria dipakai luar biasa di dalam kerajaan ya Babel dan juga di kerajaan Media Persia, saudara. Ini karena benih daripada ketaatan mereka kepada iman mereka yang mereka percayai dan makan hasilkan kepercayaan baik oleh bangsa yang bukan bangsanya juga. Sebab itu, saudara, ini menjadi pelajaran buat kita dimanapun kita berada. Kita juga bisa menikmati situasi berkat yang dinikmati baik oleh Yusuf maupun oleh Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Jangan saudara menganggap saudara minoritas, susah dipakai. Tidak, saudara. Saya percaya firman yang sama juga masih berlaku sampai hari ini. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal dengan kesetiaannya. Kita sudah belajar tadi, saudara. Dia tidak pernah berubah. Kalau dulu dia pernah bisa lakukan buat Yusuf, dulu dia pernah bisa lakukan buat Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, saya percaya hari ini juga dia bisa melakukan untuk Anda sekalian, untuk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dimanapun Anda bekerja, mari pakai prinsip. Kita tidak bisa lagi ya bisa campur baur. Kita tidak bisa menjadi orang yang fleksibel atau menyesuaikan diri dengan situasi yang salah di mata Tuhan. Kita harus punya komitmen, kita harus punya sikap. Ya di atas ya, benar adalah benar, salah adalah salah. Maka saya percaya sikap inilah yang membuat kita mendapat kepercayaan baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Percaya, bilang amin. Haleluya. Kemudian bagian yang kedua, dari benih kesetiaan mereka tanam, itu adalah apa, saudara? Mereka berani menghadapi risiko, konsekuensi dalam mempertahankan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan sudah teruji, saudara. Dan cerita ini saya percaya semua sudah tahu dari sejak kita sekolah minggu. Bagaimana ketiga orang ini yang sudah diberi nama di kerajaan Babel, itu Sadrak, Mesak, Abednego, ya, mereka tidak pernah takut dengan ancaman dapur api. Raja membuat patung, dan ketika puji-pujian itu disampaikan, semua orang yang mendengar harus tunduk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan ketiga orang pemuda Yehuda ini tetap tidak mau menyembah Allah-allahan yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan jadi persoalan besar, saudara, karena ada ancamannya. Kalau mereka tetap mempertahankan ketaatan mereka, kesetiaan mereka kepada kepercayaan mereka, maka diancam hukuman mati, akan dibuang ke dalam ya api perapian yang bernyala-nyala, saudara. Mempertahankan kebenaran, mempertahankan kesetiaan kepada kebenaran, itu punya resiko, konsekuensi tersendiri, saudara. Ya, saudara pasti difitnah, saudara pasti akan dibentuk ya, dibuat opini, saudara pasti akan dia akan dijegal, saudara. Sehingga engkau tidak bisa akan seperti karir kita akan mati. Percaya, saudara. Kalau saudara engkau tetap melakukan hal yang benar, memelihara kesetiaanmu pada kebenaran, Tuhan yang akan mempromosi engkau. Percaya, bilang amin. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Oh, jangan saudara cepat kalah sebelum bertanding. Jangan saudara cepat terus mulai ya, minder sebelum saudara bisa menghadapi semua ini. Saya percaya walaupun kita kelompok minoritas di negeri ini, dengar, hai, kita sebagai anak bangsa, percaya kalau kita mengambil sikap seperti ini, maka kita pasti dipromosi oleh Tuhan. Ya, seperti ada beberapa lagi orang-orang kita yang ada hari ini dipromosi oleh Tuhan, walaupun dibully, walaupun difitnah, walaupun sudah lewat proses yang luar biasa, tapi tetap sekali bersinar. Seperti apa dikatakan, kalau emas atau kalau ya intan permata
biar dia mau ditutup di comberan atau kotoran, tetap nilainya tidak berubah. Tetap dia tidak pernah berubah. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang seperti ini, yang selalu menabur kesetiaan. Maka kita akan menuai kepercayaan yang luar biasa, baik oleh manusia dan oleh Tuhan. Haleluya. Sebab itu sudah lihat, ketika kita mempertahankan iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka pasti ada terjadi ancaman. Bisa saja kita disingkirkan, kita tidak bisa naik pangkat lagi, karir kita bisa akan mentok. Percaya saudara, yang sudah terjadi buat keempat pemuda ini, mereka tetap bertahan, membuktikan kesetiaan mereka kepada iman mereka, kepada Tuhan yang mereka sembah, dan tidak bisa menyembah yang lain. Dan mereka tetap terancam. Tapi cerita telah membuktikan, cerita Alkitab membuktikan bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan mereka untuk menyelamatkan mereka. Dan kita tahu ketika mereka dibuang dalam api karena geramnya Nebukadnezar, tapi Tuhan datang menolong mereka dan mereka tidak mengalami hangus apapun juga, rambut pun, jubah yang mereka pakai. Dan pada saat itu maka nama Tuhan dipermuliakan oleh seluruh orang yang ada dalam kerajaan Babilonia. Percaya bilang amin. Haleluya. Demikian juga terjadi buat Daniel. Ketika dia sudah ada di kerajaan Media Persia di bawah Raja Darius, penguasa tunggalnya dari Raja Koresi atau Raja Kores. Salah satu bagian dari negaranya adalah di kerajaan Media yang dipimpin oleh Raja Darius. Daniel sebagai penguasa di sana yang mengapelai 120 orang wakil raja. Daniel yang mengatur mereka semua, tapi atas konspirasi daripada orang-orang ini membangun satu konspirasi untuk bisa memperlengkapi Daniel, saudara. Sehingga akhirnya cerita Daniel terjebak di sana, dan juga Raja Darius tidak berpikir bahwa ini bisa terjadi, bahwa selama 30 hari seperti apa yang sudah disampaikan pada firman yang lalu, saudara, bahwa orang harus menyembah hanya kepada raja, tidak boleh kepada sembahan yang lain. Tapi Daniel tetap konsisten, tidak berubah setianya. Walaupun ancaman setiap orang yang tidak menyembah raja selama 30 hari ke depan, ketika peraturan yang dibuat dimeteraikan oleh raja, maka semua orang itu akan dibuang ke dalam gua singa. Tapi Daniel membuka jendelanya, dia menghadap, dia berkiblat ke Yerusalem 3 kali sehari. Dia berdoa, dia memuji Tuhan, dan dilakukan untuk menyembah Tuhan. Dan dilihat ini kesempatan yang terbaik buat mereka sebagai orang-orang yang menjadi pesaing daripada Daniel ini. Apalagi Daniel ini orang buangan yang sekarang dipakai luar biasa, dipromosi luar biasa oleh Raja Darius dan disayangi oleh Raja Darius, mendapat tempat yang spesial di kerajaan katakanlah Media Persia saat itu, saudara. Membuat iri hati, dengki kepada semua pejabat-pejabat tinggi wakil raja 120 orang ini, saudara. Sehingga mereka membuat konspirasi ini, membuat jebakan baik kepada raja maupun kepada Daniel. Dan saudara tahu, di sini kita bisa melihat Daniel tetap tidak pernah takut. Dia tetap percaya, dia tetap melakukan, dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan walaupun ancaman kematian. Dan singkat cerita, saudara tahu bahwa dilihat oleh orang-orang ini, dia dilapor ke raja, dan akhirnya Daniel dibuang, dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi apa jadinya? Tuhan mengatupkan mulut singa itu. Dan sesuai cerita yang sudah kita tahu sejak kita sekolah minggu, bahwa Daniel akhirnya diluputkan. Dan pada saat itu nama Tuhan yang disembah oleh Daniel, Hananya, Misael dan Asaria ditinggikan di seluruh kerajaan Media Persia. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab itu hari ini, di akhir dari pemberitaan pelajaran kita hari ini, mari tabur kesetiaan. Terus jangan pernah kendor, jangan pernah jemu-jemu menabur kesetiaan. Lakukan terus kesetiaan. Walaupun orang membuli engkau, walaupun engkau dihina, walaupun engkau ditekan, dikucilkan, walaupun engkau dihalangi dan bentuk apa saja, karirmu apa, dimanapun engkau bekerja, perhatikan, tabur terus. Tabur terus kesetiaan. Tunggu waktunya, karena proses akan tumbuh benih itu, dan benih itu menghasilkan yang namanya kepercayaan yang dipercayakan oleh Tuhan dan manusia. Dan tidak kal ketika Tuhan mengangkat engkau, karena engkau dipercayai, tidak ada orang yang bisa menurunkan engkau. Percaya bilang amin. Ketika Tuhan promosi engkau, tidak ada orang yang bisa menghalangi engkau. Kalau Tuhan membuka, tidak ada orang bisa menutup.
Kalau Tuhan menutup, tidak orang bisa membuka. Sebab itu di akhir daripada pelajaran kita hari ini, mari, seperti apa kata firman Tuhan, mereka yang bersama-sama dengan Dia, kita harus berjuang terus sampai garis akhir. Tabur terus kesetiaan, ketaatan, iman terus. Pasti kita akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, firman telah hamba sampaikan. Hamba sangat terbatas, tapi Engkau yang tidak terbatas akan meremahi firman ini pada setiap telinga yang telah mendengar firman ini, dimanapun mereka berada. Sepanjang suara ini bisa terdengar lewat program ini, remahi firman yang pada setiap yang sudah mendengar, sehingga tidak berlalu dengan percuma, tapi akan menjadi benih dan bisa akan bertumbuh dalam tiap hati dan pikiran kita, sehingga firman ini betul-betul akan menguasai kita. Firman ini akan bermanfaat buat kita. Firman ini akan memberkati kita. Firman ini yang akan berkuasa atas kita, dan kita akan melihat bahwa hasil buah daripada semua firman yang telah kita terima ini bisa mendatangkan hal yang luar biasa. Kita bisa menikmati hal-hal yang ilahi. Kita bisa menerima berkat rohani dan juga berkat jasmani mengikuti kita dari sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di rumah tanggamu, diberkatilah engkau di usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati semua tempat tinggalmu, diberkati semua tempat usahamu, diberkati kotamu, diberkati juga negara dan bangsa kami. Terima kasih Bapa dalam surga buat hari yang spesial hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang spesial untuk kami bisa menikmati firman Tuhan, roti hidup yang turun dari surga. Hamba percaya ketika firman disampaikan, ada kesembuhan terjadi. Ketika firman disampaikan, ada mujizat terjadi. Ketika firman disampaikan, ada kelepasan terjadi. Sebab itu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan dalam nama Yesus, yang berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus, yang terikat diberikan kelepasan di dalam nama Yesus, yang datang dengan pergumulan masalah dari dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan solusi buat semua persoalan, masalah, pergumulan yang sedang engkau hadapi. Dan hamba percaya bahwa engkau tidak sendiri bergumul, karena Tuhan turut bekerja dengan engkau untuk bisa mendatangkan kebaikan, kekuatan, kemampuan untuk engkau bisa sanggup dan cakap menanggulanginya. Dan pasti engkau keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Berkati semua pihak yang sudah terlibat demi suksesnya acara ini. Kami percaya diri lelah kami tidaklah sia-sia. Sebab itu dengan iman sebelum kami berpisah, kami percaya kami tidak akan meninggalkan dengan tangan yang hampa, tapi ada berkat spesial yang Tuhan siapkan buat kami. Dan dengan iman kami akan mengangkat, mendedahkan tangan kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami siap menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya kasih yang besar dari Bapamu sangat mengasihi engkau, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai engkau, dan penyertaan Roh Kudus-Nya mempersatukan kita senantiasa, terus mengajar kita, memperkenalkan kita, sehingga kita mengenal seluruh kebenaran sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan ketemu lagi pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang.